Selamat pagi Pak, saya dari mahasiswa Dianus Wantoro, izin mewawancarai usaha Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kunjungannya dengan Mas Saya Ridho dan Mas ini Ridho. Ya, Ridho. Dengan Mas Kusai. Kusai. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, nama Bapak siapa? Dengan Aris Mas. Dengan Bapak Aris. Bapak Nama Aris. lengkapnya Aris Widianto. Jalan Brotojoyo Timur 3 nomor 40. Pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan sedikit tentang sejarah atau profil tentang bengkel yang Bapak punya ini? Sejarah ya. Sejarah itu berarti dari awal saya mulai bekerja sampai sekarang ini ya. Ya, Awalnya toh Mas, saya ini dulu itu waktu SLTA kelas 1 sampai kelas 3 itu sepulang dari sekolah itu saya ikut belajar bekerja sama bengkel yang namanya bengkel Pak Ayari Semarang ya, di kampung saya ini, di sebelah rumah saya gitu. Setelah 3 tahun sekolah SLTA, juga 3 tahun bekerja dan belajar. Setelah lulus tahun 1988 saya lulus SMA ya. Terus saya melanjutkan bekerja tapi tidak melanjutkan kuliah. Jadi langsung saya kerja full sehari ya, dari pagi jam 8 sampai setengah 5 sore. Itu saya jalani. Kalau dihitung dari saya mulai full kerja ya sehari, anggap saja tahun 88 sampai tahun 95 saya mulai buka sendiri. Jadi kalau dihitung dari tahun 88 sampai 95 itu kurang lebih 7 tahun. Tapi selama kurang lebih 7 tahun tersebut saya juga istilahnya juga nabung buat beli alat, buat beli ya kebutuhan bengkel lah. Nabung alat itu ada, mungkin ada obeng, ada tas, ada perlengkapan lain, atau alat-alat yang tidak dijual di pasaran toko yang harus bisa dibikin sendiri, ya saya bikin sendiri. Dan alat tersebut itu prosesnya juga tidak sebentar. Itu bisa saya bikin itu bisa berhari-hari, karena kan saya kan harus bikin alat tersebut itu kan pada hari Minggu, terus pada waktu-waktu jam-jam istirahat itu jam 1 jam ya, dari jam 12 sampai jam 1 itu cukup saya gunakan untuk makan dan sholat. Kemudian ya bikin alat, mungkin dapat waktu setengah jam kan lumayan. Terus saya bikin tempat alatnya, saya juga sudah bikin sendiri. Sampai sekarang masih kotak alatnya masih dari tahun berapa ya, tahun mungkin sekitar 90-an lah saya bikin. Terus kemudian apa Mas? profil usahanya namanya pakai nama Bapak sendiri? Profil usahanya, company profilnya itu pakai nama saya sendiri, Bengkel Aris Motor gitu. Kalau karyawan yang kerja di sini berapa orang ya Pak? Untuk saat sekarang kurang lebih sekitar 12-13 orang. Dengan divisi mekanik semua atau gimana? Divisinya berarti gini, ada yang admin, Oh, iya. terus ada satu lagi yang istilahnya apa ya, mungkin dari estimasi, terus kemudian ngatur pekerjaan, itu satu. Jadi admin itu ada Mas Erwin, tadi yang tak sebutin tukang eksekusi buat bikin estimasi
biaya estimasi pekerjaannya itu untuk berapa hari itu Mas Ari ya, Mas Ari itu ya dulu termasuk ya semacam tenaga ahli saya juga dulu waktu kerja bengkel waktu masih ikut orang. Terus apa lagi? Kalau ini kan karyawannya cukup banyak ya Pak, 12 orang. Nah, itu cara ngerekrutnya gimana ya dengan banyaknya divisi? Cara merekrut itu pertama dari tetangga kanan kiri. Ya seperti saya dulu lah. Saya dulu itu kan ya boleh dikatakan dari keluarga sederhana, dari orang tua yang sederhana. Saya bisa sekolah SLTA itu juga sudah sangat alhamdulillah. Cuman nggak dari segi yang lain mungkin terus terang kurang ya Mas. Jadi saya berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan bekerja, walaupun dengan setengah hari ya ikut orang lain dari sekolah setengah hari kerja. Nenek untuk merekrut karyawan itu biasa saya cari atau dari tetangga kanan kiri itu biasanya Pak Aris, saya ada libur lama, sok bantuin. Terus ada juga yang niat seperti saya dulu, jadi ada model yang sekolah setengah hari kerja gitu. Alhamdulillah juga ada beberapa mantan karyawan sini sambil SMA setengah hari kerja, kemudian bekerja di sini full sehari, terus kemudian dia itu kuliah sore. Alhamdulillah ya termasuk jadi orang lah. Dia itu ngambil apa itu IT katanya. IT. Ya, itu sekarang juga sudah kerja dengan baik. Terus ada dari sekolah-sekolah SMK itu kan ada beberapa dalam setahun sekali ya magang ya. Itu dari situ juga istilahnya ada pembelajaran. Terus mungkin ada satu dua yang bekerja di sini, terus nanti kalau sudah pintar, sudah bisa menguasai, dia nanti akan buka sendiri atau ikut orang lain. Kemungkinan ya ada bengkel yang lebih maju lah, lebih modern, umpamanya ikut Nasmoko atau ikut mana, itu ada juga beberapa orang yang di situ. Gitu Mas. Ada lagi yang lain? Untuk selanjutnya bagaimana cara mengatur jadwal kerja para mekanik? Mengatur jadwal kerja. Biasa kita akan kerja di jam 8 pagi, jam 12 istirahat sampai jam 1, kemudian mulai dari jam 1 sampai setengah 5. Mengatur jadwal kerja ya Mas ya? Iya. Nah, itu nanti cara mengaturnya itu begini, kita lihat dari anak yang kita atur untuk pengerjaan tersebut ya, mungkin anggap saja si A, Mas nanti kamu mengerjakan mobil ini, sudah saya perkirakan mungkin sekitar 2-3 jam atau setengah hari atau 1 hari, itu diatur seperti itu Mas. Nah, nanti kita juga janjian sama customer, umpama kita mengerjakan 2-3 jam, kalau mulai dari jam 8 kan mungkin kita janjian sama customer ya, Pak, Ibu, maaf nanti untuk pekerjaan ini kita butuh waktu sekitar setengah harian, mungkin bisa diambil setelah jam 1 atau pada saat, biasanya setelah jam 1 ya kalau setengah hari ya, karena dengan kan kalau jam 12 itu kan kita sudah istirahat sampai jam 1, istirahat untuk makan, untuk sholat. Oh iya, perlu saya tambahin sedikit, kalau waktu hari Jumat itu istirahatnya setengah 12, jadi lain ya, setengah 12 sudah istirahat untuk persiapan mandi, makan, terus untuk Jumatan sampai jam 1 gitu. Untuk selanjutnya apa yang dilakukan jika ada lonjakan jumlah pelanggan atau pekerja di bengkel? Lonjakan pas rame gitu ya? Iya.
Kalau pas rame itu biasa kita tawarkan sama mereka, sama anak-anak, sama karyawan, sama partner yang kita kerja. Ayo, mumpung kerjaan ini kita lagi overload ya, pas melonjak gitu kita lembur. Lembur kita istilahnya lembur, tapi tetap harus sesuai dengan prosedur. Kalau minggu ya biasa jam 8 pagi sampai setengah 5. Tapi kalau lembur overtime ya, overtime dari gini, setengah 5 istirahat, kita mungkin bisa tetap mandi bersih, mungkin tetap makan. Kita mulai dari jam bisa setengah 6, berarti 1 jam ya Mas. Setengah 6 sampai maksimal itu setengah 10 malam. Dulu pernah sampai jam 12, jam 1 pernah, tapi ya karena saking semangatnya, tapi saya putuskan untuk maksimal jam setengah 10 saja, karena setelah setengah 10 itu kan masih ada kesempatan untuk mungkin kalau mau bersih-bersih lagi, kalau mau makan ya makan, terus nanti bisa istirahat. Jadi tidak sampai keforsir sampai dulu sampai jam 1, bahkan dulu pernah sampai jam 2 pagi, pernah. Bener. Gitu. Jadi Kalau pas overload ya begitu, lembur. untuk selanjutnya apa harapan Bapak terhadap perkembangan industri bengkel mobil di masa depan nanti? Harapan saya sebetulnya ya tidak banyak ya, mudah-mudahan sama anak-anak yang katakanlah belajar dan bekerja itu ya mudah-mudahan dia dapat atau menjadi seorang yang ahli di bidangnya, dalam artian kalau di bidang ketok, genteng ya, mungkin kalau untuk mobil-mobil penyo ada kropos, dia menjadi seorang ahli seperti itu. Tapi kalau di bidang pengecetan, mungkin dia bisa menjadi ahli seorang tukang dempul yang ahli, yang profesional, mungkin bisa ngecat, bisa moles gitu. Kalau di bidang pengecetan itu saya harapkan ya dia bisa dempul, bisa ngecat, bisa moles, bisa. Juga saya ajarin untuk bongkar pasang harus bisa. Kalau tukang kenteng, ketok itu ya tidak hanya bongkar pasang ngenteng atau ketok saja. Jadi bongkar pasang, ada mesin, ada bermasalah ya saya ajarin juga. Walaupun nanti ada ahli di bidang mesin juga nanti juga akan membantu. Karena kalau nunggu tukang mesin juga kurang ideal ya Mas. Jadi tetap harus saya ajari juga, harus bisa pokoknya. Karena apa? Saya punya pengharapan bila seseorang tersebut nanti seandainya dia itu bisa buka bengkel sendiri, paling tidak itu sudah bisa mumpuni dalam arti kata itu bisa ngajari untuk yang lain. Jadi tidak tergantung sama istilahnya saya ngenteng saja, bongkar pasang saya tidak mau, itu tidak ya. Jadi ya bongkar pasang dia sendiri, bongkar tutup apa mesin kalau mau diturunkan ya turunnya sendiri, saling membantu gitu. Iya, walaupun ya mungkin tidak ahli banget ya, tapi paling tidak kan ngerti dasar-dasarnya. Mungkin kalau atau kalau mungkin hanya cek rem, terus remnya itu mesti harus dibenerin, disetel, dia harus bisa itu harus bisa. Nek untuk sing hal-hal sing kecil mungkin ganti ball joint, ganti arm, ganti shock breaker itu harus bisa. Kecuali mesin juga mestinya kalau bongkar pasang ya mesti bisa. Cuma kalau ngehidupin, nah itu nanti juga ada teknik-teknik tertentu. Kita kan harus belajar juga. Nanti kalau sudah mentok ya mungkin panggil ahlinya. Tapi itu sangat jarang sekali. Alhamdulillah bisa teratasi. Ya boleh dikatakan masalah untuk electrical, untuk mesin bisalah 90% bisa. Yang 10% nanti kalau ada trouble tertentu kita panggil ahlinya. Itu semua juga sudah terkondisi dengan teman-teman yang ahli di bidangnya. Ada yang mobil BMW, ada yang Toyota ya Toyota,
ada yang Daihatsu ya Daihatsu gitu Mas. Karena bengkel Aris Motor ini dulu ya, pada zamannya dulu itu saya pegang dari Astra itu baik Astra BMW, Astra Daihatsu, Astra Isuzu, Astra Daihatsu, Astra Isuzu, pokoknya produk Astra semua saya pegang. Terus ada Nissan, ada Opel Blazer dulu, itu juga sudah pernah saya pegang. Cuman untuk saat sekarang tidak zaman seperti dulu, karena kayak nih Astra Daihatsu dia sudah punya bengkel body repair sendiri. Toyota Nasmoko punya bengkel sendiri. Dulu pada zaman saya waktu masih bekerja ikut orang lain, bengkel Nasmoko itu kalau benerin, kalau body repair yang sulit-sulit, dia ke sini, ke bengkel sini, ke bos saya dulu, yang namanya Pak Yari itu. Dulu belum, kali gawe belum, ya mungkin sudah tapi masih kecil ya. Dulu saya ngambil mobil di Pemuda, di Nyuratna Motor itu dulu. Saya pernah Sudah cukup Pak, terima benerin kasih. mobil. Oh ya, sama-sama ya Mas. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, menambah wawasan ya, supaya anak muda itu jangan sampai terjebak dengan kondisi yang tidak baik. Ya, mungkin maaf untuk zaman-zaman sekarang mungkin kayak alkohol, narkoba itu no, tinggalkan. Harapan saya itu ya umpama nih sekolah, nah bisa kesenangan apa, hobi apa, bisa disalurkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dia senangi, yang dia geluti, yang dia hobinya apa gitu. Jadi ada keseimbangan, jadi menyalurkan hobi, menyalurkan kesenangan, tapi ya bisa yang ada hasilnya. Iya, Gitu. Mungkin modifikasi motor. Zaman-zaman sekarang kan serba canggih ya, ada online, ada ini, itu kan lebih mudah ya, lebih gampang lah. Kita cari spare part, cari apa lebih gampang. Jadi ya begitu harapan saya untuk anak-anak muda sekarang ini, ya tetap sekolah yang baik, syukur-syukur ada hobi, dilanjutkan lah, monggo silakan, nanti ukir masa depan anda ini yang baik, yang bagus ya. Jadilah pengusaha yang sukses juga, kalau jadi pegawai yang